Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain. Saatnya hiburan dan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dengan banyak sekali hiburan yang tentunya saya kembali pada kalian semua dengan spoiler film. Tidak bosan-bosan, sebelum kita mulai filmnya, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk menonton filmnya secara langsung, karena menonton filmnya secara langsung memberikan pengalaman menonton film yang lebih maksimal. Pada kali ini saya akan memberikan spoiler film terkait sebuah film yang bergenre apokaliptik atau post-apokaliptik. Film ini menjelaskan bagaimana keadaan manusia setelah kejadian Perang Dunia Ketiga, di mana Perang Dunia Ketiga ini diceritakan manusia saling membunuh menggunakan nuklir. Sudah mulai terasa familiar ya dengan Amerika dan Rusia pada hari-hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pada spoiler filmnya. Jauh di masa depan, di mana dunia sudah hancur karena perang nuklir dan keadaan alam berubah secara drastis, kondisi ini membuat banyak orang lahir dalam keadaan cacat karena terpapar radiasi nuklir. Di saat air kian langka, manusia yang bertahan rela saling membunuh demi mendapatkan air. Di siang hari yang terik, seorang pria yang bernama Max berusaha kabur dari kejaran pasukan Bad Boys. Karena kalah jumlah, Max pun berhasil ditangkap. Max dibawa ke dalam markas musuh. Di sana dia digunduli. Mereka menangkap Max bermaksud untuk diambil darahnya sebagai donor darah pasukan Warboy. Warboy adalah anak-anak yang darahnya terkontaminasi radiasi nuklir, sehingga mereka butuh donor darah yang sehat. Saat musuh lengah, Max mencoba untuk kabur. Dia berlari menyusul lorong-lorong gua yang dikejar beberapa Warboys. Max naik terus berlari hingga sampai di ujung gua. Dia melihat bukit bebatuan yang tinggi di mana di atasnya terdapat banyak tanaman yang subur. Padahal pada saat itu latarnya adalah mereka setelah terpapar radiasi nuklir sehingga gersang. Max melompat dan bergelantung di sebuah kren, namun akhirnya dia bisa kembali ditangkap. Keesokan harinya, di markas Warboys yang bernama Citadel, terlihat seorang komandan perang Warboys yang bernama Furiosa bersiap-siap masuk dalam truk yang bernama Warrix untuk mengambil suplai minyak dan senjata di markas koloni mereka. Sang pemimpin Citadel yang bernama Immortan Joe kemudian muncul memberikan sambutan dan mempersiapkan pasukan Warboys untuk menemani Furiosa menjalankan misi kali ini. Di sini para Warboys menyembah Joe selayaknya dewa yang menjanjikan akan memasukkan mereka ke dalam surga Valhalla jika mau berperang bersamanya. Di bawah, ribuan rakyat antusias mengikuti pidato Joe, karena setelah selesai berpidato ia akan membuka keran pipa raksasa dan mengguyur rakyatnya dengan air. Citadel memiliki sumber air yang diambil dari perut bumi. Orang-orang pun berebutan mengambil air itu. Beberapa saat kemudian, Joe kembali menutup keran dan memerintahkan Warwick untuk segera berangkat. Rombongan itu pun mulai berjalan menuju jalanan yang tandus menuju Gastown untuk mengambil bahan bakar. Sementara itu, di dalam Citadel, Max mulai diambil darahnya untuk mengobati Warboys yang sakit. Di jalan, bukannya berjalan lurus menuju Gastown, Furiosa malah membelok menuju tempat antah berantah. Para Warboys pun bingung. Mereka bertanya kepada Furiosa kenapa membelokkan kendaraannya. Dari susu mamam diberitahu oleh salah satu anaknya kalau Furiosa bergerak tidak sesuai dengan perintah. Joe yang curiga akhirnya berlari menuju ruangan tempat istri-istrinya berada. Dan ternyata benar, semua istri Joe kabur bersama Furiosa. Karena muak hanya dijadikan budak untuk berkembang biak saja. Joe pun marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Furiosa. Di ruangan lain, salah satu Warboy perang terlihat semua orang dengan antusias berlari untuk ikut berperang, yang membuat Nux ingin ikut juga, karena Joe menjanjikan surga bagi Warboys yang tewas di medan perang. Dengan kondisi sedang sakit dan membuat banyak darah, Nux memaksa ikut pergi mengejar Furiosa. Awalnya Nux dilarang untuk pergi karena dia sedang sakit, namun Nux memaksa dan berniat membawa Max, sang pendonor darah, untuk dibawa ke medan perang pertempuran. Karena melihat kegiatan Nux, akhirnya atasannya pun setuju. Warboys dengan semangat pergi mengejar Furiosa yang berkhianat. Rombongan itu pun dipimpin langsung oleh Immortan Joe. Terlihat Nux di depan, Furiosa melihat flare yang ditembakkan di langit. Hal itu menandakan pasukan Citadel meminta bala bantuan pasukan Gastown dan pasukan Belfort. Warboys yang bersama Furiosa pun bingung melihat hal itu. Namun hal itu tidak membuat Furiosa menjadi gentar. Dia terus menjalankan kendaraannya dan pergi menjauh dari tempat itu. Furiosa dan pasukannya pun dikepung rombongan Bajad Gurun
yang ingin menjarah mereka. Pasukan Bazat berhasil melumpuhkan beberapa Warboys dan anak buah Furiosa. Di saat yang sama, pasukan Joe pun berhasil mendekati rombongan Furiosa. Nux yang ada di depan ikut menghajar pasukan Bazat, dan para Warboys sangat senang berperang karena jika mereka mati dalam peperangan, mereka percaya akan langsung dimasukkan ke dalam surga Valhalla. Surga Valhalla sendiri, sedikit informasi, ini adalah sebuah mitologi atau kebudayaan dari masyarakat Nordik Viking. Nux mencoba mendekati truk dan berniat menangkap Furiosa hidup-hidup. Boy sibuk bertempur melawan satu kendaraan Bazat yang tersisa, dan akhirnya di truk ternyata di hadapan mereka terdapat badai pasir yang sangat besar. Furiosa tetap menjalankan truknya masuk ke dalam badai, nekat sekali, diikuti rombongan pasukan Joe di belakangnya. Max berhasil meloloskan diri, namun lengannya masih terikat rantai yang berisi selang darah yang masuk ke dalam tubuh Nux. Mereka pun ikut masuk ke dalam badai pasir yang dahsyat. Di dalam badai pasir, Nux kembali mencoba mendekati Furiosa, sementara di depan Furiosa menyenggol salah satu kendaraan musuh dan membuatnya terpental masuk ke dalam pusaran badai yang sangat kuat, hingga mobilnya pun terangkat dan hancur di sana. Max melihat Nux yang melepas selang bensin. Nux berniat bunuh diri dengan meledakkan mobilnya untuk menghentikan Furiosa. Max pun berusaha mencegahnya akan meledakkan diri. Max berhasil mencegahnya, namun akhirnya mereka berdua tertabrak truk Furiosa dan terpental. Keesokan harinya, Max kembali siuman di antara tumpukan pasir. Dia masih hidup setelah terkena badai, tapi lehernya masih terikat rantai. Max melepas selang darah dan berjalan mendekati Nux yang pingsan. Max pun kesulitan saat melepas rantai yang terikat di tangan Nux. Max menemukan sebuah pistol, namun pistol itu rusak karena terkena badai sebelumnya. Dari kejauhan, Max melihat truk Furiosa yang berhenti. Dia pun bergegas membawa Nux ke sana. Di sana, Max melihat beberapa wanita yang sedang mandi karena mereka adalah istri-istri Joe yang kabur sambil menodongkan pistol. Max menyuruh salah satu wanita untuk mendekat dan memberinya air. Max pun dengan lahap meminum air tersebut. Cipratan air itu membuat Nux kembali sadar. Max lalu meminta wanita yang lain membawakan pemotong besi kepadanya. Di saat Max lengah, Furiosa melompat dan menyerang Max. Terjadi pertarungan antara Max dan Furiosa. Furiosa berusaha mengambil pistol. Max dan Nux bekerja sama mencegahnya. Max berhasil mengunci dan merebut pistol darinya. Dari jauh, Max melihat rombongan Joe yang masih mengejar mereka. Max lalu menyuruh Nux untuk memotong rantai yang menempel di lehernya. Max kemudian menghancur Nux dan merebut truk itu untuk dirinya sendiri. Max menjalankan truk itu dan meninggalkan yang lainnya. Di depan truk yang dikendari Max tiba-tiba berhenti begitu saja. Max pun kebingungan. Furiosa kemudian datang dan memberitahu kalau truk itu memiliki kunci khusus yang hanya diketahui oleh Furiosa seorang. Karena hal tersebut, maka Max pun terpaksa menyuruh Furiosa dan para wanita untuk naik. Lepaskan topeng di wajahnya. Di belakang, Nux kembali siuman berlari ke arah truk. Nux berhasil naik ke belakang truk depan sambil menodongkan pistol. Max melucuti semua persenjataan milik Furiosa yang ada di dalam truk agar tidak ada yang mencoba melawannya. Furiosa menjalankan truk menuju lembah berbatuan. Max yang melihatnya menyuruh mereka untuk berbalik karena di depan ada markas para begal yang sangat berbahaya. Namun Furiosa menjelaskan kalau di belakang mereka dikejar oleh pasukan Joe, pasukan Gaston, dan pasukan Belfort. Dan itu lebih berbahaya daripada bertemu dengan begal. Beberapa saat kemudian truk itu mengalami gangguan. Max selalu bergegas ke sisi belakang truk untuk memeriksa roda yang di belakang mengalami macet. Setelah Max berhasil memperbaikinya, Max juga berhasil melepas topeng yang menempel di wajahnya. Ternyata di depan Nux muncul dan menyerang Furiosa. Di saat Furiosa akan membunuh Nux, dia dicegah oleh para wanita karena mereka sadar kalau Nux ini tidak tahu apa-apa. Dia hanya di brainwashing, dicuci otaknya untuk mematuhi semua perintah Joe. Para wanita berusaha menyadarkan Nux, namun Nux bersikeras untuk melawan hingga akhirnya mereka melemparkan Nux keluar dari truk. Keras kepala emang. Di dalam truk, Furiosa menyuruh yang lain untuk bersembunyi. Furiosa menjelaskan kalau dia telah melakukan kesepakatan dengan para begal di perbukitan untuk membantunya melewati perbukitan, dan ia berjanji akan memberikan mereka trailer minyak yang ada di belakang. Mereka pun bersembunyi. Furiosa memberitahu kunci rahasia truk pada Max dengan harapan jika terjadi apa-apa, Max harus membawa para wanita kabur dari lembah para begal. Setelah melewati celah sempit di bukit bebatuan, Furiosa pun turun memanggil para begal untuk muncul. Seketika muncullah para begal bermotor di atas bukit. Para begal marah karena Furiosa menggiring 3 pasukan tempur untuk mengejarnya. Di saat akan melepaskan tangki,
bensin, Furiosa melihat pasukan musuh sudah ada di belakang. Dia pun merintahkan Max untuk menjalankan truk. Alhasil para begal pun menembaki Furiosa ingkar janji. Para begal lalu menghancurkan bebatuan penutup jalan. Pasukan tempur yang ada di belakang kemudian kesulitan. Para begal kemudian mengejar Furiosa untuk merebut tangki bensin miliknya. Bahkan Nux ikut naik dengannya dengan mobil Joe berhasil melewati tumpukan bebatuan dan melaju mengejar Furiosa. Di depan Furiosa diserang para begal yang mengincar bensin. Begal-begal itu melempari truk dengan berbagai bom beruntun. Beruntung, truk milik Furiosa memiliki bumper yang bisa digerakkan untuk meraih pasir guna memadamkan api. Dari atas truk, Furiosa menembaki para begal satu persatu. Salah satunya berhasil membawa Fog dan memutus trailer yang berisi bensin. Trailer itu pun hancur dan meledak membuat para begal mengurungkan niatnya memburu Furiosa. Kini giliran Joe yang sudah sampai di sana mendekati truk yang dikendarai Furiosa. Joe yang mencoba untuk menembaki Furiosa namun dihalangi oleh salah satu istrinya pun mengurungkan niatnya. Nux kemudian menemui Joe dan berniat melompat ke dalam truk untuk mengalahkan Furiosa. Joe pun mengizinkan dan berjanji akan mengantar Nux ke dalam gerbang surga yang berkilauan. Nux pun semakin bersemangat. Nux langsung dilempar ke atas truk. Sesampainya di atas truk, rantai di lengannya tersangkut dan misi itu pun seketika langsung gagal. Joe pun kembali melaju dan menyerang Furiosa. Dia berhasil mengambil kemudi truk milik Furiosa dan membuatnya menabrak bebatuan. Namun akibatnya salah satu wanita terjatuh dari truk. Joe yang kaget membelokkan kendaraannya hingga terbalik. Di dalam truk, para wanita meminta untuk kembali dan menyelamatkan teman mereka yang terjatuh. Namun Max menolak karena dia melihat wanita itu tewas. Di belakang, Joe semakin murka melihat salah satu istrinya tewas. Dia menyuruh sepasang pengendara motor untuk mengejar Furiosa di depan. Karena mesinnya kepanasan, Furiosa terpaksa menghentikan kendaraannya. Salah satu wanita yang ketakutan berlari hendak kembali ke pangkuan Joe. Namun Furiosa berhasil menembak anak buah Joe yang hendak mendekati wanita itu. Wanita itu histeris karena dia putus asa. Dia sadar mereka tidak bisa lari dari Joe. Jauh di belakang, para pasukan Joe akhirnya berhasil melewati bukit bebatuan. Saat sedang berkendara, Max bertanya pada Furiosa kemana mereka akan kabur. Furiosa menjawab dia akan mengajak para wanita menuju sebuah tempat yang bernama Green Place, di mana di sana masih terdapat air dan tanaman yang tumbuh subur dan dijaga oleh suku yang bernama Many Mothers. Furiosa lalu menyuruh salah satu wanita memeriksa bagian belakang sementara dirinya akan memperbaiki beberapa bagian truk yang rusak. Saat sedang memeriksa bagian belakang, wanita itu melihat Nux yang sedang ketakutan. Nux takut dia tidak akan bisa masuk surga. Mantap sekali, mabuk agama. Karena gagal menjalankan misinya. Wanita itu lalu menenangkan dan berkata kalau apa yang Joe katakan pada Nux adalah kebohongan. Joe bukanlah Tuhan, dia tidak berhak menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang tidak. Nux pun terdiam mendengarkan hal itu. Malam harinya Furiosa dan yang lain melewati tanah berlumpur dan membuat truk mereka terjebak. Mereka pun berusaha meloloskan truk dari kubangan lumpur itu. Nux juga ikut membantu. Kemudian terlihat di belakang mereka pasukan Balford sudah mulai mendekat. Nux berusaha menggerakkan truk dengan menarik tali yang terkait ke pohon. Truk pun berhasil digerakkan kembali. Setelah truk berhasil lolos dari tanah berlumpur, truk itu kehabisan bensin. Max kemudian membawa beberapa peralatan berniat menghajar si platform sendirian untuk merebut bensin dan senjata mereka. Max berkata kalau dia tidak kembali lagi, maka Furiosa harus pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, di saat Nux sedang mengisi truk dengan bensin yang tersisa, jauh terdengar ledakan keras. Beberapa saat kemudian terlihat sosok manusia mendekati mereka dan itu adalah Max yang membawa setir dan berbagai persenjataan. Mereka pun kembali berjalan melewati lembah tandus yang dipenuhi pohon-pohon mati dan burung gagak. Siang harinya, saat sedang berkendara melewati gurun yang tandus, Max bertanya pada Furiosa bagaimana dia bisa yakin tempat seperti Green Place itu ada. Lalu Furiosa menjawab kalau dia berasal dari sana, dia diculik saat masih kecil. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan Furiosa melihat sesuatu yang aneh. Furiosa pun mengenalinya. Mereka lalu mendekati tempat itu. Di tempat itu Furiosa berteriak kalau dia adalah anak suku asli dari Green Place. Dia mencari para Many Mothers. Tiba-tiba muncul beberapa pengendara motor mendekati Furiosa. Mereka adalah para wanita yang terlihat sudah tua. Mereka adalah para Many Mothers. Many Mothers ini bertanya dengan siapa Furiosa datang ke tempat itu. Furiosa pun memperlihatkan beberapa orang yang ikut dengannya. Furiosa berjanji membawa mereka menuju Green Place karena di sana mereka akan aman. Mendengar hal itu, salah satu Many Mothers pun menjawab kalau Green Place telah musnah, tanahnya telah teracuni hingga gersang. Furiosa pun sadar kalau semalam dia melewati tempat itu, di mana terdapat banyak batang pohon yang mati dan burung-burung gagak
Mengetahui fakta kalau Green Place telah musnah, Furiosa pun kecewa dan tertunduk lemas. Dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Harapan satu-satunya sudah hilang masalahnya. Malam harinya saat sedang beristirahat, Furiosa berkata kepada Max kalau dia berniat ingin menyeberangi lautan garam yang ada di depan mereka. Siapa tahu mereka menemukan suatu tempat yang memiliki air yang bisa ditinggal di sana. Dengan bekal yang ada, Furiosa berpikir mereka bisa berkendara menggunakan motor selama 160 hari ke depan. Furiosa memberikan Max satu motor. Ia mempersilahkan Max jika ingin ikut bergabung, namun Max menolak. Dia beritahu Furiosa kalau perjalanannya akan sia-sia karena tidak akan ada apa-apa di sana. Max beritahu kalau Furiosa akan kehabisan bahan bakar dan bekal dan tewas di tengah jalan. Namun tekad Furiosa sudah bulat karena tidak ada jalan lain. Siang harinya Max melihat dari jauh rombongan Furiosa yang sedang menelusuri lautan garam yang sangat luas. Max kasihan lalu mengejar Furiosa dan yang lainnya. Sampainya di sana, Max memberitahu Furiosa kalau perjalanan itu sia-sia dan harapan mereka adalah kembali ke Citadel. Mereka harus merebut stok yang ada di Citadel. Max mengajak yang lain merebut Citadel dari tangan Joe. Max menyebut kalau misi ini jauh lebih masuk akal daripada menyeberangi lautan garam yang tidak ada habisnya dan tidak tahu akan ada di depan sana. Semua orang pun setuju dengan rencana ini. Singkat cerita, di saat Joe dan para pasukannya sedang beristirahat, ia melihat rombongan Furiosa bergerak kembali menuju Citadel. Mereka pun bergegas mengejar rombongan Furiosa. Di tengah jalan, mesin Furiosa mengalami kerusakan. Dia pun menyuruh Nux untuk memperbaikinya di belakang. Jauh di belakang, pasukan musuh sudah mendekati mereka. Mereka menembaki truk dengan pengait agar truk melambat. Max pun bergerak ke belakang memotong rantai-rantai yang menarik truk. Dari atas datang rombongan musuh yang bergelantungan. Max dan yang lainnya pun berusaha bertempur mempertahankan diri. Max tertembak oleh musuh, sementara itu satu wanita berhasil direbut oleh Joe. Di atas truk, Max ternyata masih hidup dan dia bangkit kembali. Dia kemudian bertempur melawan para musuh. Dia kemudian dibantu oleh para Minimothers. Dia mencoba menyelinap ke dalam truk musuh dan menggunakan pemimpin mereka sebagai tameng. Kemudian saat dia ingin kembali ke truk Furiosa, dia ditangkap oleh musuh. Dia malah terlempar ke truk yang berisi para musisi organ tunggal yang menggiring peperangan. Di depan, Furiosa mengaitkan pengait wajah pada wajah Joe, yang kemudian dia terlilit oleh roda miliknya sendiri. Joe pun tewas di tangan Furiosa. Max kemudian menolong Furiosa yang sedang bergelantungan di belakang. Semua wanita berpindah ke mobil yang ada di depannya. Nux akan menghambat pasukan di belakang. Tiba-tiba muncul salah satu anak buah Joe yang bertubuh kekar. Ternyata masih hidup. Nux kemudian menabrakkan mobilnya pada bebatuan hingga terbalik dan terjadi tabrakan beruntun. Singkat cerita, akhirnya Max dan yang lainnya berhasil lolos dari kejaran musuh. Di dalam mobil Max, melihat Furiosa yang sekarat karena kehabisan darah, Max lalu berinisiatif untuk memberikan darah miliknya untuk menolongnya. Namun Furiosa melihat masih saja diam, tak bergerak, sehingga sampailah rombongan itu di Citadel. Di saat para penjaga akan memeriksa, Max berjalan ke atas mobil dan memperlihatkan mayat Joe di hadapan semua orang. Max menendang kepala Joe itu dan rakyat pun langsung mengerumuninya karena marah dan berebut untuk mencabik-cabik mayat itu. Para pasukan Immortal Joe yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa karena pemimpin mereka telah tewas. Mereka kemudian melihat Furiosa yang masih hidup. Karena Furiosa adalah jenderal perang mereka, maka pasukan itu pun bersedia mematuhi perintah Furiosa dan membawanya masuk ke dalam lift untuk naik ke atas. Di atas, pahlawan kita, Furiosa, membuka keran air dan memberikannya untuk rakyat secara gratis. Semua orang pun bersorak-sorai karena kini mereka tidak akan kehausan lagi. Furiosa melihat Max yang berjalan menyelinap pergi di antara kerumunan orang. Ia tersenyum dan mengucapkan salam perpisahan. Dan berakhirlah halu film ini. Semoga kalian terhibur semuanya dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.